Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman pada hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar, yes. Nah teman-teman, pada hari ini Ustazah akan menjelaskan sedikit tentang materi baru. Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang tidak paham atau tidak jelas dengan penjelasan Ustazah, teman-teman bisa langsung bertanya kepada Ustazah atau membaca lagi materi dari PowerPoint yang Ustazah bagikan ini. Nah, teman-teman, pada hari ini kita akan masuki materi baru, yaitu materi Bau Upawan. Apa itu Bau Upawan? Nah, untuk lebih jelasnya nanti Ustazah jelaskan. Teman-teman, Bau Pawan ini adalah salah satu permainan Banjar. Nah, kalau kemarin itu kita membahas tentang Batan Tampurungan, hari ini kita akan membahas tentang Bau Pawan. Nah, Bau Upawan apa itu? Bau Upawan itu dalam bahasa Banjar itu artinya gagal atau kada jadi. Boleh juga diartikan dengan batal. Nah, permainan Bau Upawan itu biasa juga disambat basa sambunyian atau basa suhukan. Nah, jadi permainan yang biasanya kalau teman-teman tuh kalau pernah bermain itu sama teman-teman, bermain yang bersembunyi-sembunyian. Nah, misalnya ada satu orang yang mencari, sisanya itu yang bersembunyi. Nah, kalau dalam bahasa Banjar itu namanya Bau Upawan. Biasanya permainan Bau Upawan ini bisa dimainkan oleh laki-laki atau perempuan, tapi anak-anak ya, anak-anak seusia kalian. Nah, permainan ini biasanya dilakukan pada saat kapan? Bisa pada saat siang hari. Kalau malam hari kan ngeri, nanti teman-teman tidak bisa melihat di mana ini temannya bersembunyi. Nah, jadi baiknya permainan ini itu dilakukan pada saat siang hari. Permainan ini bisa dilakukan di rumah atau di halaman yang ada tempat persembunyian. Bisa dimainkan sebanyak 4 sampai 5 orang. Apa saja alat permainan yang dibutuhkan untuk main Bau Pawan ini? Tidak ada alat khusus yang diperlukan untuk main Bau Pawan ini. Yang ada hanyalah tempat untuk teman-teman itu bersembunyi, di mana misalnya kalau bisa di balik pohon, bisa di pati, semak-semak dan lain-lain yang bisa dijadikan tempat untuk bersembunyi. Nah, bagaimana cara bermain Bau Pawan ini? Misalnya ada 4 orang yang bermain, di situ dicontohkan misalnya ada Ahmad, ada Basit, Udin dan Dayat. Nah, 4 orang ini sebelum menentukan siapa yang jadi atau siapa yang mencari temannya, maka biasanya dilakukan hum pimpah atau basiun. Nah, misalnya di sini yang jadi itu adalah Ahmad. Nah, Ahmad yang akan mencari teman-temannya. Maka Ahmad diwajibkan menyahut dahinya ke dinding atau pohon nang jadi pusat permainan. Nah, jadi Ahmad ini bisa berdiri menghadap dinding atau pohon dengan sambil mengandak tangannya di atas kepala. Ahmad menghitung 1 sampai 10. Nah, sementara Ahmad menghitung 1 sampai 10, maka si Basit, Udin dan Dayat itu bersembunyi sambil meneriakkan belum. Nah, kalau belum itu sudah tidak terdengar lagi, artinya si Basit, Udin dan Dayat itu sudah bersembunyi dan si Ahmad ini sudah siap untuk mencari. Nah, setelah Ahmad cari-cari misalnya, Ahmad imba itu melihat Basit nang bersembunyi di belakang pohon pisang. Nah, habis itu si Ahmad itu baku riak jadi upau dan sambil menapakkan tangannya ke dinding atau ke pohon nang menjadi
pusat permainan. Nah, di saat Ahmad itu menapakkan tangannya itu ke dinding, maka yang jadi atau yang mencari teman-temannya itu adalah si Basit tadi. Nah, kalau misalnya si Ahmad itu kalau misalnya si Ahmad berhasil mencari kekawanannya dengan lancar, misalnya si Ahmad mencari kawanan bersembunyi, si Udin mencungul bakajutan keluar dari persembunyiannya, lawannya kawal lebih cepat daripada Ahmad sampai ke pusat permainan, maka si Udin bakuriak upau, maka sambil menapakkan tangannya ke dinding atau pohon. Apabila itu terjadi, maka si Ahmad kalah dan ia wajib jaga pulang sambil berhitung 1 sampai 10, sementara kakawanan lain buka gesan bersembunyi. Nah, jadi intinya permainan ini kalau misalnya si yang jadi atau teman yang mencari temannya itu bisa mendapatkan teman-temannya yang bersembunyi, maka dia tidak akan mencari teman-temannya lagi. Misalnya si Ahmad tadi dapat tuh mencari si Basit, maka si Basit yang mencari teman-temannya bergantian. Kalau misalnya duluan si Basit yang sampai ke pusat permainan sambil menapakkan tangannya ke dinding atau pohon, maka si Ahmad pulang yang mencari teman-temannya. Nah, apa saja sih permainan ini mengandung nilai apa saja? Permainan ini mengandung nilai positif dalam bekerja sama, mengandung aspek olahraga, meningkatkan daya pikir, dan merapatakan kekawanan. Nah, teman-teman, mungkin itu sedikit secara singkat saja menjelaskan tentang materi Bau Upawan ini. Nah, teman-teman nih di rumah misalnya bosan bermain apa, bisa nih bermain Bau Upawan, bisa dengan teman tetangga atau bisa dengan adik, kakak, nah siapapun teman-teman di rumah misalnya. Nah, di rumah kan tuh banyak tempat bersembunyi, bisa di kamar, bisa di dapur, atau bahkan di dalam lemari. Nah, bisa nih di rumah teman-teman itu bermain Bau Upawan ini, tidak mesti di lapangan ya. Nah, teman-teman, di sini ada 5 pertanyaan yang teman-teman jawab, ditulis di buku latihannya masing-masing ya. Di situ ada nomor 1. Napa persamaan permainan Bau Upawan? Nomor 2, berapa ikung urang nang bemain Bau Upawan? Yang ketiga, di mana rancak urang bemain? 4, napa istilah gasan urang nang kalah basiun? Napa nang di nomor 5, napa nang diucapakan gasan pemain nang berdahulu keluar? Semuanya ini teman-teman jawabannya itu ada di materi atau di PowerPoint yang sudah Ustazah buatnya. Selamat mengerjakan dan semoga bermanfaat. Ustazah akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.